Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Monika Teresia Togatoro, NPM 19110119 dari kelas SIP 1901. Saya di sini mau membahas tentang evaluasi dan seleksi sistem serta implementasi sistem dengan mata kuliah Sistem Informasi dari Universitas Budi Dharma Medan. Oke, langsung saja. A. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Fungsi evaluasi. 1. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Yang ketiga, fungsi penetapan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. B. Seleksi sistem. Seleksi sistem adalah tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem informasi. 1. Menyeleksi atau memilih teknologi. Untuk sistem informasi merupakan tugas yang tidak mudah oleh karena itu, tahap seleksi sistem merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Langkah-langkah menyeleksi dan memilih sistem. Langkah-langkah dalam menyeleksi dan memilih sistem dapat dilakukan oleh pemilih sistem berikut. 1. Memilih penyedia teknologi. 2. Meminta proposal dari penjual. Proposal ini nantinya akan digunakan sebagai suatu dasar penilaian untuk menyedia teknologi yang paling tepat. Yang ketiga, menyaring penjual. Hanya proposal yang memenuhi syaratnya saja yang akan dievaluasi. Yang keempat, mengevaluasi penjual yang lolos saringan. Yang kelima, membuat kontrak. Penyedia teknologi. Ada beberapa penyedia teknologi, antara lain 1. Pabrik perangkat keras. Perusahaan yang memproduksi perangkat keras sendiri, contohnya IBM Corporation. Yang kedua, perangkat lunak. Perusahaan yang memproduksi perangkat lunak sendiri dapat berupa perangkat lunak sistem atau perangkat lunak paket aplikasi. Yang ketiga, original equipment manufacturer atau UEM adalah penjual yang membeli dari perusahaan lain. Yang keempat, kontraktor program mandiri atau independent program kontraktor. Yang kelima, biro jasa atau service bureaus. Yang keenam, dealer, penyedia jasa dan produk yang biasanya hanya menawarkan satu macam merek tertentu saja. Yang ketujuh, toko komputer. C. Implementasi sistem. Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan. Pada implementasi, hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi sistem informasi, penyewaan, dekorasi, dan sound sistem berbasis web dengan menggunakan database MySQL. Tujuan implementasi. Ada beberapa tujuan implementasi, antara lain 1. Menguji rencana yang telah dibuat. Yang kedua, meninjau sistem dengan kebutuhan konsumen. Yang dimaksud di sini, meninjau itu sejauh mana rencana dan inovasi baru yang ditetapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mendokumentasi sistem. Yang di sini untuk proses implementasi juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan implementasi. Yang keempat, membuat dan merangkumkan desain sistem. Yang di sini tujuannya untuk membuat serta merangkumkan desain yang dibutuhkan oleh sistem. Tahap-tahap implementasi.
Menjalankan suatu implementasi tak bisa dilakukan begitu saja, mengimplementasikan suatu rencana atau kajian. Anda perlu mengetahui sejumlah tahapan yang ada dalam proses implementasi itu sendiri. Satu, pengorganisasian. Tahap pertama dari proses implementasi adalah pengorganisasian. Di situ ada mengorganisir kewajiban, hak wewenang semua pihak yang terlibat. Yang kedua, susunan dan desain organisasi. Yang ketiga, pembagian pekerjaan atas. Kepemimpinan dan penggerakan sistem. Tahap berikutnya adalah menggerakkan sistem sekaligus menjalankan kepemimpinan dalam sistem. Tahap ini Anda melakukan proses alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengendalian. Tahap berakhir dalam sistem implementasi adalah pengendalian atau controlling biaya keuangan, desain, pengendalian, dan sistem informasi manajemen. Contoh-contoh implementasi, contoh dari implementasi kebijakan kehidupan nyata antara lain program pengetasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur publik untuk masyarakat, dan implementasi kurikulum pendidikan berbasis daring di tengah masa pandemi virus. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.